Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma daraja wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahu al-'aliyyul 'azim wa shadaqa rasul habibun karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Kehadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada hentinya kita panjatkan puji syukur atas apa yang Allah berikan, yaitu nikmat yang paling besar, nikmat yang tiada terhingga, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan serta sehat walafiat. Sehingga sampai detik hari ini, menit hari ini, jam hari ini, Allah membisakan kita, Allah memampukan kita untuk bisa melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Salawat beriring salam semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya hingga hari akhir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebelum materi khatib Jumat ini saya sampaikan, saya mengajak para hadirin sekalian untuk sama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, sehingga kita mendapatkan predikat husnul khatimah dan husnul bidayah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ilmu yang kita ketahui ada dua, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Namun yang kita harus ketahui lebih dalam lagi, yaitu ilmu terbagi macam banyaknya. Ada ilmu syariat, ada ilmu hakikat, ada ilmu thariqat, ada ilmu ma'rifat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, seperti mana yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalabal ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dimulai dari buayan sampai di liang lahat. Dan Rasul pun menegaskan kepada kita, setiap muslim wajib memiliki ilmu. Rasul menganjurkan kita untuk wajib memiliki ilmu. Ada ilmu yang kita ketahui, ada ilmu dunia yaitu berupa matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi dan sebagainya macamnya. Dan ada ilmu akhirat yaitu pendidikan agama Islam. Artinya apa? Kita diperintahkan oleh Allah untuk terus-menerus tidak bosan menuntut ilmu. Pada hakikatnya ilmu itu bukan ditunggu, tetapi dicari. Kecuali orang-orang yang khusus yang Allah berikan, yaitu berupa maunah, berupa karomah. Itu beda sendiri.
Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ilmu ada dasarnya. Setiap ibadah, setiap amal ada dasarnya, ada ilmunya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada kita, ilmu kalau kita ilmu tanpa amal itu ditolak, amal tanpa ilmu itu ditolak. Artinya apa? Orang yang berilmu itu wajib mengamalkan. Jangan menyampaikan terlebih dahulu kepada orang lain dari ilmu yang belum kita pakai. Tapi kita belajar untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita amalkan atau yang sudah kita pelajari. Seperti mana kata Rasulullah? Rasul pernah mengajarkan, sebelum Rasul mengajarkan kepada para sahabat, Rasul mengajarkan kepada keluarganya terlebih dahulu. Contohnya, ketika ada seorang janda dengan anak yatim, diketuklah pintu itu 3 kali dengan salam, lalu dibukalah pintu itu kepada Aisyah. Aisyah membuka pintu dan Aisyah mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, di depan sana ada seorang janda dan anak yatim. Dia sudah beberapa hari tidak makan. Bagaimana ya Rasul? Apa jawaban Rasul? Silakan berikan apa yang ada di pada kita. Apa yang Rasul punya? Yaitu sebutir kurma. Hanya sebutir kurma. Berarti apa? Rasul mengajarkan kepada kita untuk bisa memiliki ilmu. Memiliki ilmu apa? Ilmu ikhlas, menerima apapun yang Allah berikan. Hari ini, tahun ini, Allah telah mengirimkan pasukannya, yaitu penyakit yang tidak bisa terlihat. Sampai hari ini pun kita masih dikecohkan dengan penyakit tersebut. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ilmu syariat kalau kita tidak memiliki guru, maka ilmu itu sia-sia. Sama dengan halnya orang memiliki ilmu hakikat, thariqat dan ma'rifat, kalau tidak ada gurunya, dia termasuk orang yang belajar dengan syaitan. Seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah, belajar ilmu itu dari guru yang bersambung padaku. Kalau orang belajar ilmu dengan buku tok, buku saja, tidak ada pembimbingnya, maka bisa dipastikan kata Rasul, pembimbingnya adalah syaitan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Maka dari itu kita tidak boleh mensia-siakan apa-apa yang telah diberikan oleh guru kita. Kita memiliki anak kita disuruh mengaji, disuruh sekolah, dan ada kesalahan sedikit, kita orang tua yang maju. Padahal dahulu orang tua kita ketika kita ditegur oleh guru kita, orang tua kita bukan maju ke sekolah atau ke madrasah untuk komplain kepada gurunya. Tetapi kita sebagai anak yang disalahkan, itu adalah guru yang sesungguhnya. Artinya apa? Ketika kita berbuat kesalahan, guru adalah paling utama yang membetulkan. Jangan sekali-kali kita protes ketika kita memiliki kesalahan dengan guru kita. Siapapun itu. Guru bukan hanya di sekolah, bukan hanya di madrasah. Guru yang paling berharga adalah pengalaman. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di dalam kitab Syiral Asrar, guru dibagi menjadi 3, yaitu guru tentu, guru bantu, dan guru khusyuk. Guru tentu itu adalah kedua orang tua kita yang disabdakan tadi oleh Nabi, belajar dari buayan sampai liang lahat.
buayan itu dari ibu kita. Ketika kita dalam kandungan kita diajarkan untuk mengenalkan siapa kita, siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, apa kitab kita, di mana kiblat kita. Ketika dalam buayan kita selalu diajarkan oleh ibu kita. Dan ketika lahir kita dibimbing, kita diarahkan mana yang baik, mana yang tidak. Ketika sudah mengetahui semua mana yang baik, mana yang tidak, kita masuk ke dalam sekolah dan madrasah. Ketemu dengan guru, itu namanya guru bantu. Guru bantu mengenalkan kita dalam segala hal ilmunya yang tadi saya sebutkan. Ilmu-ilmu yang tadinya kita dari kecil tidak mengetahui, ketika kita menghadap ke sekolah, kita jadi tahu. Dan jadi lebih tahu dan jadi banyak tahu. Tetapi yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yaitu tidak terlalu banyak bertanya kepada guru kita. Sebab apa? Sebab al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Ketika kita terlalu banyak bertanya, maka cahaya itu hilang, cahaya ilmu berkahnya hilang dari kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, guru yang terakhir adalah guru khusyuk. Ini yang susah didapat oleh kita. Dua guru itu sudah pasti bisa didapat, namun guru khusyuk ini yang susah. Kenapa susah? Karena hanya satu sekolong langit. Dia adalah al-ulama warasatul anbiya. Dia adalah seorang ulama, betul-betul pewaris para nabi. Bukan habaib yang menjadi penerus para nabi. Betul, kalau memang itu habaib penerus para nabi. Tetapi yang kita cari adalah dia seorang yang alim, dia seorang yang arif. Siapa dia? Dia adalah Syekh Mursyid. Syekh Mursyid itu yang mengajarkan kita benar-benar bersama atau terus mengingat Allah. Bagaimana caranya untuk menemukan itu semua? Kita belajar mencari beliau, belajar mencari seorang Syekh Mursyid. Karena siapa lagi yang membimbing kita? Jangan lagi-lagi ketika tetangga kita meninggal dibimbing dengan kalimat la ilaha illallah. Yang khawatirnya ketika meninggal dia tidak bersembahyang menyebut itu. Dan kita menjadi dosa dan orang itu menjadi kafir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kesimpulannya adalah ilmu adalah bagian dari kehidupan kita. Dan tidak bisa dihindarkan dari apapun. Dan tidak bisa dihilangkan dari apapun. Yang kedua adalah guru khusyuk, ini yang membimbing kita. Baik secara lahir maupun batin. Supaya kita tetap terkoneksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari bangun tidur sampai tidur kembali dan bangun kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi ja'ala ayada bi afrahi wa surur wa du'afa lil muttaqina zazilal ujur wa kammala diyafati fil yaumil jumu'atil mubarak
أيها المؤمنين بسعيهم المشكور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له عفو الغفور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذين لم يربه من لم ينله مقربين ولا رسول مطهر مبرور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وأصحابه أجمعين تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الإخوان اتقوا الله واعلموا يا إخواني رحمكم الله أن يومكم هذا يوم عظيم فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض عن خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والقحط والوباء والسيوف المختلفة وشدائد الأمراض والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلد خاصة وبلدان المسلمين عامة في إندونيسيا بالسلامة بصحة بدن والعافية إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولا ذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر